Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Iwayan Cawi, SPD MPD, guru kejuruan di SMK Negeri 3 Singaraja, Provinsi Bali. Pada Jamboree GTK Hebat tahun 2024, GTK Inovatif, saya ingin berbagi praktik baik tentang optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi melalui ice breaking. SMK Negeri 3 Singaraja terletak di Bali Utara, tepatnya di Jalan Gempol, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada saat ini, SMK Negeri 3 Singaraja dipimpin oleh Kepala Sekolah Ibu Nyoma Nilon, SPD MPD. Latar belakang masalah, peserta didik sering kali merasa bosan, tidak dapat berlama-lama melakukan proses pembelajaran, jenuh dan kurang fokus, serta sering mengantuk atau tidur di dalam kelas. Data Rapor Pendidikan Kualitas Pembelajaran dengan capaian sedang skor 62,07. Akar masalah pada indikator utama kualitas pembelajaran dengan subindikator metode pembelajaran. Akar masalah pada indikator utama refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dengan subindikator belajar tentang pembelajaran. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan adalah inisiatif bertemu dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, bidang kesiswaan dan bidang sarpras. Membahas rapor pendidikan dan evaluasi program pembelajaran. Sosialisasi dan mendorong semua guru untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyelipkan ice breaking. Diskusi dengan teman sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi dan ice breaking. Tantangan yang dihadapi, penyesuaian kebutuhan belajar peserta didik, memiliki sumber daya dan kurikulum yang terbatas. Pengujian dan evaluasi keterampilan pengelolaan kelas atau manajemen kelas, dan tantangan psikologis. Sebelum melakukan aksi dalam optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi melalui ice breaking, kita harus paham dulu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan ice breaking. Pemahaman dan keterlibatan semua komponen mulai dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan peserta didik sangat penting. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pengajaran yang berfokus pada peserta didik dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru akan mengembangkan pembelajaran berdasarkan minat, karakteristik, preferensi belajar, gaya belajar, dan tingkat pengetahuan peserta didik. Ice breaking dalam pembelajaran adalah kegiatan atau permainan ringan yang dilakukan untuk menghangatkan suasana kelas dan mempersiapkan peserta didik untuk menerima materi pembelajaran. Ice breaking dapat dilakukan di awal pembelajaran, di tengah proses pembelajaran, atau di akhir pembelajaran, seperti menyanyi, tepuk tangan, yel-yel, bermain game, tebak gambar, tebak lagu, dan sambung kata. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan belajar peserta didik, melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kemampuan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik, melalui observasi, wawancara, atau survei. Menyusun modul ajar sebagai petunjuk dan pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Mengembangkan desain dan strategi pembelajaran yang berbeda dalam modul ajar, berkolaborasi dan bersinergi dengan guru lainnya atau rekan sejawat, kepala sekolah maupun staf dan administrator sekolah. Guru bisa menawarkan pilihan strategi, materi, dan metode pembelajaran. Guru bisa melakukan evaluasi, meminta feedback dari para peserta didik.
Refleksi dan dampak positif optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi melalui ice breaking adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang merata bagi semua peserta didik. Tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan lebih mudah untuk diterima para peserta didik. Pembelajaran berpusat dan terfokus pada kebutuhan masing-masing peserta didik. Peserta didik didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah dan berkreasi, saling menghormati, berkolaborasi dan saling mendukung untuk membantu peserta didik satu sama yang lainnya. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik yang terus berkembang dan membantu guru mengatasi kesenjangan belajar serta memberikan dukungan yang tepat kepada setiap peserta didik. Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nyomanilon SPD MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Singaraja. Untuk pelaksanaan pembelajaran sosial emosional di sekolah kami atau ice breaking sudah diterapkan oleh Bapak Wayan Cawi, baik dari segi sosialisasi, pelaksanaan atau proses, bahkan evaluasi. Nah, untuk sosialisasi Bapak Wayan Cawi sudah melaksanakan dengan Bapak Ibu guru, kemudian pelaksanaannya sudah dilaksanakan di kelas, baik kalau di sekolah kami juga melaksanakan secara klasikal setiap jam 6.50 sampai jam 8 itu adalah pembelajaran sosial emosional, literasi numerasi setiap hari Rebo, literasi budaya kerja itu setiap hari Selasa, literasi bahasa Bali setiap hari Kamis, dan literasi kesamaptaan setiap hari Jumat. Nah, dampak dari pembelajaran sosial emosional ice breaking itu yaitu kenakalan siswa kami sangat menurun. Kemudian siswa kami belajar sangat antusias, dan di samping itu adalah soft skill siswa kami sangat meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan sangat luar biasa kepada Pak Cawi menerapkan pembelajaran sosial emosional di sekolah kami, dan saya Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih. Apa yang Bapak terapkan itu sangat berdampak luar biasa kepada SMK Negeri 3 Singaraja. Saya akhiri dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Salam dan bahagia. Ice breaking itu sangat menyenangkan karena pada situasi melelahkan pada pembelajaran, ice breaking itu dapat mencairkan suasana agar kita dapat menyerap pembelajaran dengan lebih baik lagi. Perasaan saya mengikuti ice breaking di kelas. Nah, perasaan saya itu sangat senang dan juga bisa tambah semangat karena ice breaking di kelas. Nah, bagi siswa yang sedang mengantuk, itu bisa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, juga dengan adanya ice breaking ini lebih bervariasi dalam pembelajaran. Nah, adapun pembelajaran juga hampir semua pembelajaran itu melaksanakan ice breaking. Menurut saya, ice breaking itu sangat berpengaruh dalam pembelajaran di kelas. Mengapa? Karena ketika kita diberikan ice breaking, tentunya otak kita menjadi refresh kembali setelah belajar berjam-jam. Yang pastinya ketika kita belajar berjam-jam, otak kita jenuh. Dan setelah diberikan ice breaking, pastinya refresh lagi dan bisa kembali menangkap pelajaran dengan baik. Dampak penggunaan ice breaking dalam pembelajaran yaitu yang pertama adalah kita bisa membuat siswa selalu bergembira dalam belajar. Yang kedua, kita bisa mengaktifkan keseimbangan otak kanan dengan otak kiri mereka. Pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka mengisyaratkan bagaimana guru mampu melayani kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kondisinya. Dengan melakukan ice breaking dalam pembelajaran tersebut, memberikan dampak positif kepada peserta didik, di mana peserta didik menjadi senang dan bergembira dalam pembelajaran, rasa lelah dan bosan hilang, bisa kembali fokus dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam Jambore GTK Hebat 2024. Guru Hebat Indonesia Maju. Salam dan bahagia.